Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ismianti. Saya peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat. Saya sebagai dosen program studi Perbankan Syariah. Saya mengampu mata kuliah akuntansi dan keuangan syariah. Nah, pada pertemuan kedua ini, pada materi pertama itu saya akan membahas tentang sejarah, perkembangan dan konsep dasar dari akuntansi dan keuangan syariah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa sih akuntansi syariah itu. Nah, di sini akuntansi konvensional itu lebih dipahami sekedar sebagai bahasa bisnis, yaitu dalam dunia bisnis secara umum orang lebih mengenal akuntansi konvensional. Nah, namun di sini dengan hadirnya akuntansi syariah itu dengan dimensi yang jauh lebih mendalam, yaitu dimana menambahkan religion sense yang kuat, yaitu tujuannya bukan sekedar sebagai pencatatan material, melainkan juga wujud pertanggungjawaban atau hisab dan manifestasi ibadah atas amanah Allah. Nah, di sini prakteknya akuntansi syariah itu secara tegas itu menolak adanya unsur riba, gharar dan maisir, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, di sini yang kita tahu mungkin secara yang kita tahu itu adalah sejarah dunia itu sering sekali mencatat atau mengatakan bahwa ilmu akuntansi modern itu lahir dari mahakarya yang namanya Luca Pacioli, yaitu pada tahun 1494 melalui sistem pencatatan ganda, yaitu double entry bookkeeping. Nah, sebenarnya faktanya itu adalah ratusan tahun sebelum adanya si Pacioli ini, Islam itu telah mempraktekkan pencatatan keuangan itu secara sistematis. Nah, pada era kenabian, yaitu pada masa Rasulullah SAW, di sini Rasulullah SAW itu dia menugaskan hafazhatul amwal atau pengawas harta itu untuk mencatat baitul mal, zakat, serta distribusi dari harga negara. Maksudnya distribusi dari harta negara. Nah, juga di zaman eranya Khulafaur Rasyidin itu sudah ada yang namanya institusi Baitul Mal atau Diwan. Nah, di sini puncak sistematisasinya akuntansi Islam itu terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, seiring pesatnya perluasan wilayah Islam, Umar akhirnya dia mendirikan Diwan, yaitu departemen resmi untuk mengurus Baitul Mal tersebut. Nah, di sini kompleksitasnya itu pengelolaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat, kharaj atau pajak tanah atau zizyah itu menurut Islam pencatatan administrasi yang teliti gitu. Nah, di sini khalifah itu juga mewajibkan untuk memverifikasi kekayaan pejabat itu sebelum dan sesudah mengabdi guna mencegah adanya potensi tindakan korupsi tersebut. Nah, di sini untuk praktek pembukuannya sendiri itu sebenarnya juga sudah ada saat zaman Rasulullah. Nah, zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin sebelum adanya Luca Pacioli tersebut gitu. Nah, di sini praktek pembukuan klasik dalam Islam itu dalam Islam sebenarnya sudah ada yang namanya buku jurnal, laporan, dan audit pengawasan. Nah, namun di dalam Islam sendiri buku jurnal itu disebutnya adalah jaridah. Nah, di sini terdapat berbagai jurnal atau buku jurnal yang dispesifikasikan pada masa Rasulullah, yaitu ada yang namanya Jaridah Al-Kharaj, yaitu di mana itu adalah buku jurnal tentang pajak pertanian. Terus adanya Jaridah An-Nafaq, itu adalah buku jurnal tentang pengeluaran, dan adanya Jaridah Al-Musadaren, yaitu di situ adalah buku jurnal tentang harta sitaan. Nah, lalu ada bentuk laporan yang disebut pada zaman Rasulullah itu dikatakan adalah al-khidmah. Nah, di sini laporan keuangan itu secara periodik itu dilaporkan ke pusat. Nah, di sini al-khidmah itu sebagai laporan bulanan rutin
dan juga Al-Khidmah Al-Jamiah itu berfungsi sebagai laporan neraca tahunan. Jadi neraca tahunan pada zaman Rasulullah itu dinamakan adalah Al-Khidmah Al-Jamiah. Nah, lalu di zaman Rasulullah itu juga sudah ada yang namanya auditing dan pengawasan. Nah, di sini pemeriksaan ketat itu diterapkan untuk menjamin integritas aset. Nah, di sini membandingkan kekayaan pejabat pemerintahan dan memastikan atas penyelewengan yang bisa saja terjadi dilakukan oleh pejabat di pemerintahan. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa di sini perkembangan global keuangan syariah itu adanya kebangkitan institusi itu di tahun 1970-an. Itu ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank atau yang sering kita kenal atau sering kita dengar yaitu dengan singkatan IDB, dan munculnya komersial bank global. Nah, di sini pada tahun 1991 AAOIV itu dibentuk di Bahrain untuk merumuskan dan menyelaraskan standar akuntansi, auditing, kode etik, serta tata kelola syariah secara internasional. Nah, di sini bisa kita lihat di Indonesia sendiri itu jejak akuntansi syariah di Indonesia itu ada saat berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Jadi namun setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia ini tidak langsung menggunakan akuntansi syariah gitu, tapi menggunakan akuntansi konvensional, dan dia merujuk masih pada bergabung dengan SAK-nya perbankan perbankan umum. Nah, lalu di sini tahun 1992 atau beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, maka disitulah baru dimulainya era perbankan syariah nasional secara resmi. Jadi tahun 192. Nah, di sini lalu tahun 2002 itu Ikatan Akuntan Indonesia itu merespon dari tren dan akhirnya mereka membentuk sebuah komite akuntansi syariah atau KAS dan merilis PSAK PSAK 59. Nah, lalu tahun 2007 disahkanlah historis PSAK syariah dari seri 101 sampai 106. Kalau sekarang PSAK itu sudah ada sampai 110. Nah, jadi di sini PSAK ini adalah gunanya sebagai pedoman standar baku akuntansi berbasis Islam atau syariah di Indonesia itu sendiri. Nah, dari tahun 2013 sampai sekarang pembentukan Dewan Akuntansi Syariah itu sendiri dan pembaruan kelanjutan dari PSAK yang dimana mengikuti dinamika dari fatwa MUI. Jadi lahirnya PSAK itu adalah sesuai dengan dari adanya fatwa MUI, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI gitu. Nah, sampai saat ini PSAK itu ada dari 101 sampai 110. Nah, selanjutnya di sini karakteristik dari transaksi syariah itu ada beberapa karakteristik dalam transaksi syariah, yaitu tadi adanya larangannya riba atau bunga, terus bebasnya goror atau maisir, prinsip keadilan, dan konsep amanah. Di sini transaksi larangan riba itu apa sih? Yaitu di sini transaksi finansial itu harus bebas dari pengenaan tambahan atau bunga yang diisyaratkan di depan, khususnya pada skema utang piutang. Nah, lalu di sini harus bebas yang namanya goror dan maisir. Nah, di mana segala bentuk muamalah itu wajib menghindari ketidakpastian atau manipulatif atau garor atau spekulasi yang berlebihan atau maisir dan praktek penipuan. Nah, lalu di sini adanya prinsip keadilan, di mana di sini dia harus mengedepankan sistem bagi hasil yang adil, asas saling ridho antara pihak, serta transparansi penuh di mana tidak ada pihak yang dizalimi. Lalu yang selanjutnya itu adalah konsep amanah, yang dimana kita harus menyadari bahwa dana adalah titipan, yang dimana aset itu dikelola secara produktif
dan berorientasi halal dan dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, lalu di sini dalam syariah sendiri atau dalam akuntansi dalam syariah sendiri, nah di dalam perbedaan dalam konvensional dan syariah itu ada perbedaannya. Salah satunya itu adalah yang bisa sering dikenal, yaitu adalah time value of money, di mana time value of money ini adalah paradigma konvensional yang menyatakan bahwa uang itu diyakini bertambah nilainya seiring berjalannya waktu, dan itu identik dengan sesuai dengan penetapan bunga atau penetapan bunga yang atau kita katakan adalah riba, yaitu penetapan bunga di awal. Nah, sedangkan dalam syariah atau dalam ekonomi Islam itu ada yang dinamakan economic value of time, di mana paradigmanya itu adalah menyatakan bahwa waktu itu akan bernilai ekonomis apabila dimanfaatkan untuk usaha produktif itu melalui sistem bagi hasil yang lebih aktual. Nah, di sini ada dari tujuan dan nilai sosialnya. Nah, di sini adanya zakat dan sedekah, adanya kesejahteraan sosial, dan adanya kepatuhan syariah. Nah, di sini zakat dan sedekah itu di mana pengungkapan informasi itu membantu perhitungan kewajiban zakat, infak, dan sedekah dari entitas bisnis secara transparan. Nah, di sini kesejahteraan sosial itu di mana dia berbeda dengan kapitalisme yang berorientasi pada laba penuh. Bisnis Islam itu memprioritaskan dari fungsi distribusi layanan untuk kesejahteraan karyawan atau masyarakat. Nah, di sini kepatuhan syariah. Nah, di sini laporan yang jujur dan akuntabel itu mencerminkan dari etika profesi yang menolak kecurangan dan memastikan operasional itu selalu dalam koridor syariah. Nah, di sini bisa kita lihat pada slide ini bahwa komposisi aset keuangan syariah itu didominan oleh bank syariah. Kenapa? Karena yang mengawali adanya perkembangan dari akuntansi syariah ini adalah dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia, yaitu dia termasuk dalam kategori bank syariah. Maka di sini adalah komposisi keuangan syariah terbanyak atau terbesar itu ada di bank syariah itu sebesar 65%. Terus pada pasar modal syariah itu hanya 20%, dan ada pada lembaga keuangan non bank syariah itu ada sekitar 10%, dan sisanya itu adalah 5% yaitu dari lembaga-lembaga lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat pertumbuhan pesat perbankan dan industri keuangan non-bank syariah itu memicu dari urgensi pelaporan keuangan yang akuntabel, terus keberadaan PSAK syariah yang menjamin pencatatan transaksi diproses dengan integritas yang lebih tinggi. Jadi itu materi pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi tentang akad-akad yang ada pada akuntansi syariah. Itu akad-akad apa saja yang digunakan dalam bisnis syariah atau bisnis Islam yang dijalankan, itu akad-akad apa saja, itu akan kita bahas di minggu yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.